Oke, pemirsa, selamat pagi. Masih bersama Warung Samarinda. Jadi di pagi hari ini saya lagi semalaman ya menguji modul yang menggunakan inverter. Cuman di sini saya tidak menggunakan kompresor. Saya menggunakan dua lampu supaya bisa terlihat ya perpindahannya itu, supaya bisa kita lihat menggunakan kamera. Jadi supaya teman-teman semuanya tahu proses perpindahannya. Dan di sini kemarin saya ada kendala saat mengganti kompresor yang menggunakan tegangan AC. Langsung kita sambungkan jalur kipas ya. Jalur kipas itu di sini. Kalau jalur kipas ini langsung mendapatkan tegangan 12 volt, tentunya tegangannya sudah kuat. Jadi karena jalur kipas di sini sudah ada elko ya di sini, jadi dia sudah kuat tekanannya atau dayanya. Jadi dia tidak mungkin melemahkan relay ya. Relay bisa langsung aktif ya. Ini kita tambahkan aktif. Dan kemarin pun saya juga belum tahu bagaimana sih caranya supaya tegangannya kuat ya. Jadi di sini kita ambil dari jalur yang sebenarnya. Di sini tuh sudah ada gambar relay ya. Gambar relay di sini, dan di sini yang digambarkan yaitu relay 4 kaki. Di sini ini untuk menyambungkan tegangan AC, dan di sini untuk maaf ya, nggak pas ya. Jadi yang di sebelah sini itu menyambungkan tegangan AC yang di sini, dan di sini adalah untuk menyambungkan tegangan DC. Jadi tegangan DC ini apabila tidak ada elko di sini ya. Jadi elko-nya terserah ya, mau elko berapa saja. Yang penting yang tegangannya 35 volt. Untuk yang kita pakai ini adalah mikronya adalah 470 volt ya. Misalnya kita samakan dengan elko yang ada di sini, tidak apa-apa. Lebih bagus mungkin ya kalau bawaan pabrik di sini menggunakan elko 35 volt, yaitu 220 mikro. Mohon maaf tidak kelihatan goyang-goyang. Biar fokus dulu. Nah, karena nggak bisa fokus, kita sebutkan saja. Jadi di sini saya menggunakan elko yaitu 35 volt 470 mikro. Ini lebih sempurna ya, lebih kuat untuk mengaktifkan relay ya. Relay di sini fungsinya adalah untuk menyalakan kompresor seperti itu. Jadi di sini saya ada bantuan menggunakan CCTV. Di atas di situ ada CCTV. Jadi semalaman saya memantau menggunakan CCTV untuk perpindahannya. Jadi ada di rekaman CCTV-nya. Perhatikan rekaman CCTV-nya, jam berapa saya memasang dan menyalakan ya, maksudnya menyalakan saya jam berapa. Jadi saat menggeser CCTV itulah saya posisi pemasangan menyalakan modul pertama kalinya. Dan untuk proteknya yaitu di menit ke jam jam 5 saya mengaktifkan malam. Di malamnya mungkin jam 10, jam 11, jam 11 sana. Jam 11 saya menyalakan. Jadi jam 10 jam 5.24 dia protek ya. Protek yaitu pindah di posisi heater. Dan di sini kita gambarkan ini kompresor yang putih di sini, dan untuk yang kecil di sini adalah heater ya. Dan ini masih posisi masuk ke heater. Jadi apabila, dan saya memasang potensio di jalur termisnya. Kita lihat
kita terangkan dari depan. Dan di sini lengkap ya, kita pasang lengkap. Jadi ada kipas juga. Jadi di sini saya memasang potensio ukuran 50 bisa. Rekan-rekan apabila mau tes. Dan di sini saya menggunakan potensio 100 kilo, kita tambahkan, misalnya nggak ditambahkan resistor tidak apa-apa ya, cuman ini kemarin kebetulan saya pakai untuk jumper yang di kaki tengahnya di sini. Jadi kita atur potensio ini, kita naikkan resistansinya yaitu 27 kilo. Jadi resistansinya kita naikkan 27 kilo. Nanti apabila ini kita turunkan sampai 3 ya, sampai 3 kilo, maka modul akan memindahkan ke kompresor ya. Nanti kipasnya ini pasti akan menyala apabila kita pindah di kompresor. Ini apabila belum kita turunkan ya, sampai berjam-jam pun dia posisinya masih di heater ya. Heater pun masih tetap aktif, masih panas terus heaternya apabila ini belum turun. Jadi apabila termistor rusak tentunya tidak bisa turun ya, tidak bisa turun ke maksudnya ke 3 volt, ke 3 kilo. Jadi dia tetap di heater terus. Apabila termistor sudah tidak bisa naik, tidak bisa naik di atas 20 kilo, maka dia tidak bisa protek ya. Maka terjadilah pengeblokan. Atau termistor itu sudah lemah, dia belum waktunya turun, dia sudah turun. Seperti itu. Jadi waktunya heater itu belum memutus, tapi termistor sudah memutus heater duluan. Seperti itu. Itulah termistor yang rusak, maka terjadi pengeblokan. Dan lihat CCTV, saya proses penungguan selama semalam. Perhatikan. Ini saatnya saya mengatur CCTV-nya di malam harinya. Saat pertama kali saya menyalakan kulkasnya. Dan kita posisikan ke kulkas yang mau kita buat eksperimen, supaya rekan-rekan tahu perpindahan jam berapa, perpindahannya dan berapa jam modul akan memprotek kompresor ya, lalu memindahkan ke heater. Dan inilah proses perpindahannya. Perhatikan lampu. Oke, sudah berpindah. Jadi untuk selanjutnya kita akan menghitung berapa menit dia akan pindah lagi ke kompresor. Oke, heater sudah berhenti, lalu kita nunggu beberapa saat, maka akan mengaktifkan kompresor kembali. Oke, kompresor sudah. Oke ya, semalaman saya memantau menggunakan CCTV. Tentunya kita tahu menit keberapa kulkas akan protek dan menit berapa kulkas akan kembali, kompresor akan kembali menyala, seperti itu ya. Untuk kulkas Samsung inverter, apabila kita akan merubah menjadi tegangan AC yang dirubah di mana saja. Jadi yang dirubah hanya di jalur ini saja teman-teman. Ini memang jalur aslinya kita copot, masalahnya kita ganti dengan lampu. Jadi yang dirubah yang di sini ya. Jadi ini yang sudah kita potong di sini, tentunya ini masih ada yang utuh, di sini ya. Jadi di sini yang kita potong. Yang kita potong di sini adalah jalur coklat, di sini adalah jalur ini ya, jalur di sini yang masuk ke dalam di sini. Masuk yang ke dalam di sini. Ini ke dalam ini, yaitu menuju ke heater ya. Ini jalur heater yang coklat ini. Dan untuk
negatif dan positifnya heater yaitu di jalur pink di sini ya, di jalur ini orange di sini. Untuk jalur pink ini adalah jalur kompresor. Jalur ini jalur inverternya ini. Jalur inverter ini nanti kita fungsikan untuk jalur kompresor. Dan untuk jalur kompresornya yaitu kita ambil dari jalur coklat di sini yang ada di sini. Di sini tuh ada jalur coklat. Jalur coklat ya, mungkin pin keberapa dari bawah 1 2 3. Di sini jalur coklat adalah jalur kompresor. Ini nanti yang kita sambung ke relay ya. Dan perhatikan yang di sini yang kita ambil dari mana, yaitu kita sambung dari jalur kabel coklat, yaitu kita hitung dari bawah 1 2 3. Jadi jalur coklat kita sambung ke lampu. Lampu ini adalah kompresor ya, kita gambarkan kompresor. Lalu setelah lampu melewati relay baru masuk ke masuk ke listriknya ya, seperti itu. Ya, listriknya di sini, listriknya ke sini, berarti di sini masuk ke negatifnya, maksudnya seperti itu. Jadi di sini kita jadikan positif, jadi yang masalahnya tegangan AC itu bisa dibolak-balik ya. Ini positif, jadi langsung masuk ke negatif, melewati relay masuk ke negatif ya. Untuk menghidupkan relay kita ambilkan dari di sini yang sudah ada gambarnya relay di sini untuk jalur tegangan relaynya. Oke, sekarang saya akan memindahkan jalur ini ke kompresor. Seperti apa caranya? Jadi kita turunkan saja resistansi potensio tadi. Potensio tadi itulah pergerakan termisnya ya. Termistornya itu pergerakannya itu jadi dari 4 volt sampai naik ke 3 mikro. Kok 3 mikro ya. 3 kilo ya, mohon maaf ini ngomongnya kok salah-salah terus. 3 kilo dia naik hingga 27 kilo. Dan sekarang mau kita nolkan di sini. Jadi kita jadikan 3 kilo ya supaya, dan perhatikan, dan di sini saya memutar dari depan dan perhatikan CCTV ya. Perhatikan yang dipantau CCTV di belakang, dan saya akan putar posisi ke 0 ya. Ini mau kita putar, ini kita putar pelan-pelan, kita turunkan ya, kita turunkan, jadikan supaya kipas ini nyala ya. Kipas ini nyala, tentunya kompresor nyala, nanti lampu yang warna putih juga menyala. Perhatikan, mau kita kecilkan, apakah protect. Oke, saya sudah mendengar. Karena di sini saya tidak melihat ya, tapi ada CCTV yang memantau. Jadi saya sudah mendengar relaynya off. Artinya untuk jalur heaternya mati ya. Heaternya mati, dan kita menunggu saat ya. Mungkin kita tunggu perkiraan 15 menit, maka kompresor akan menyala. Seperti itu cara kerjanya ya. Coba kita lihat dari belakang. Jadi kita tunggu perkiraan 15 untuk 1 menit, enggak 1 menit lah ya, 1 menit lebih. Nah, ini sudah protect. Nanti dia akan menyalakan kompresor, yaitu di menit, nggak tahu di menit yang keberapa. Kita tunggu, dan berapa menit dia akan menyala. Kita tunggu sebentar. Kita tunggu sampai kompresor menyala. Ini kalau menunggu lama ya, mungkin 15 menit lah ya baru nyala. Jadi kalau kita rekam terus mungkin ya kelamaan, jadi langsung kita loncat saja videonya. Oke, sekarang kompresor sudah menyala ya, jadi heaternya mati. Dan saya sarankan buat rekan-rekan semuanya apabila mau mengganti kompresor ya, jadi kita pasanglah jalur yang betul ya, yang benar seperti ini. Jangan disambungkan ke jalur kipas. Kipas ini saat pintu dibuka yaitu kompresor ikut mati, tentunya nanti bisa
merusak kompresor ya. Jadi kita contohkan di depan di sini ada kipas ya. Ini ada kipas, kipasnya berputar. Tapi kalau pintu saya buka, kipasnya pasti akan mati. Coba kita tarik. Oke. Sudah kita tarik, kipasnya mati ya. Kipasnya stop. Apabila lampu menyala ya, lampu menyala, kipas mati. Tapi apabila kita tutup, maka kipas akan menyala kembali. Tapi kayaknya ada waktu jedanya. Ini kita tutup tidak menyala. Jadi dia ada, oke, sudah menyala ya. Jadi ada waktu jedanya beberapa menit ya. Kadang tidak ada jedanya, kita tutup langsung nyala. Kadang kita buka gini, mati ya. Mati. Terus kita tutup lagi, kadang langsung menyala. Tapi ini kadang ada waktu jedanya. Seperti itu ya. Kadang langsung menyala. Jadi nggak pasti. Oke pemirsa, itulah tadi eksperimen ya, cara mengetahui cara kerja modul inverter. Jadi sudah kita jelaskan dengan sedetail-detailnya. Tapi apabila masih ada yang belum paham, bisa tanya di kolom komentar. Dan saya tunggu komentar dari teman-teman semuanya. Dan tentunya dukung terus di channel Waro Samarinda supaya channel ini bisa membagikan pengalaman setiap saya bekerja ya. Dan aktifkan lonceng supaya tidak tertinggalan dengan video terbaru dari saya. Dan subscribe tentunya, jangan, itu hukumnya wajib subscribe, karena subscribe tidak dipungut biaya. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan. Selamat menonton video saya berikutnya.